kami dari kelompok 5 mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang beranggotakan saya Muhammad Aksari Masileka, saya Mustika Yudika, dan saya Zaki Nurfadil Almas Jansa ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah ini, yaitu variasi atau unifikasi. Maka dari itu kita langsung aja ke pembahasannya. Check it out! Sistem medis menurut Dan pada tahun 1976 yang dikutip dari Anne pada tahun 2007 mengemukakan bahwa sistem medis adalah pola-pola dari peranata sosial dan tradisi-tradisi yang menyangkut perilaku yang disengaja untuk meningkatkan kesehatan. Meskipun hasil dari tingkah laku khusus tersebut belum tentu menghasilkan kesehatan yang baik. Jadi secara tradisional sistem medis yaitu merupakan cara pengobatan yang dilakukan oleh naluri manusia. Selanjutnya, sistem etnomedis. Etnomedis adalah cabang antropologi medis yang membahas tentang asal mula penyakit, sebab-sebab, dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Menurut cabang etnomedis, terdapat dua faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan penyakit. Pertama, penyakit yang disebabkan oleh tokoh seperti dewa, lelembut, makhluk halus, manusia, dan sebagainya. Pandangan ini disebut dengan pandangan personalistik. Nah, yang kedua, penyakit juga dapat disebabkan karena terganggunya keseimbangan tubuh karena unsur-unsur tetap dalam tubuh seperti panas, dingin, dan sebagainya. Nah, kajian ini merupakan kajian generalistik atau naturalistik lebih umumnya. Tidak ada dasar yang pasti mengenai pengobatan menggunakan sistem etnomedis ini, maka dari itu terdapat banyak penelitian lanjutan mengenai pengobatan etnomedis yang sudah ada sejak zaman dahulu ini. Sistem medis rasional empiris. Rasional merupakan satu pemikiran untuk bersikap dan bertindak sesuai akal dan nalar manusia, sementara empiris merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal sehat, tidak spekulatif, dan didasarkan pada observasi kenyataan. Sistem medis barat menurut Gianfranco Subiecki merupakan hasil pengembangan dari model Kartesian yang sifatnya adalah dualisme. Sistem medis rasional empiris menjadi satu sistem medis yang diterapkan di dunia barat, di mana sistem medis ini menyandarkan pemikirannya pada tradisi pemikiran bangsa Yunani. Dalam perkembangannya, sistem medis ini berlandaskan pada pola pikir rasional empiris. Daldiono menjabarkan teori tentang penyebab timbulnya penyakit. Yang pertama adalah penyakit karena bakteri atau lebih kita kenal dengan infeksi. Yang kedua penyakit karena faktor yang ada di dalam tubuh seperti hipertensi dan diabetes. Yang ketiga penyakit karena perubahan cuaca. Yang keempat adalah penyakit karena tiga faktor yang bertemu atau trias epidemiologi, yaitu manusia, lingkungan, dan faktor luar. Pemikiran rasional empiris menekankan bahwa di dalam sistem medis, sakit serta sumber penyakit disebabkan karena suatu hal yang rasional dan empiris. Cara pengujiannya dan pemecahannya pula adalah dengan cara ilmiah. Sistem medis keagamaan. Sistem ini berasal dari ajaran agama yang bersumber dari kitab suci atau prophetic medicine seperti agama Islam, maupun yang bersumber dari ilmu wahyu yang disebut dengan religious medicine seperti pada agama Hindu. Ajaran yang bersumber dari ilmu wahyu berkembang di negara Hindustan yang berpedoman pada Ajurveda dan Samkhya Darsana. Menurut falsafah ini, penyebab penyakit dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada Adhyamika atau penyebab yang berasal dari tubuh dan pikiran si penderita itu sendiri. Yang kemudian kedua ada Adibantika, berasal dari luar tubuh seperti kecelakaan. Kemudian yang terakhir ada Adidarvika atau penyakit yang berasal dari kekuatan supernatural. Dalam sistem medis terdapat suatu struktur universal yang mendasar, tujuannya untuk memudahkan pemahaman dan studi terkait peran dan kewajiban pada pasien dan juga penyembuh. Yang pertama, sistem medis merupakan integral dari kebudayaan-kebudayaan. Artinya, setiap kebudayaan memiliki hubungan satu sama lain. Setiap penyakit di masyarakat memiliki obat yang pengobatannya tergantung pada kepercayaan mereka terhadap penyebab sakit yang dialami. Kemudian, yang kedua, penyakit ditentukan oleh kebudayaan-kebudayaan. Terdapat perbedaan antara penyakit disease sebagai konsep patologi dan penyakit illness sebagai konsep kebudayaan. Setiap penyakit di masyarakat akan berbeda pengertiannya di antara daerah. Hal ini tergantung dari kebudayaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, sistem medis memiliki segi-segi pencegahan dan pengobatan. Pencegahan dan pengobatan umumnya merupakan upaya preventif dari individu itu sendiri. Upaya preventif yang dilakukan akan mengikuti sakit yang diderita. Sistem medis memiliki sejumlah fungsi. Dalam hal ini, fungsi tersebut terbagi menjadi 7. Yang pertama, sistem teori penyakit yang memberikan rasional bagi pengobatan. Yang kedua, sistem teori penyakit menjelaskan mengapa. Ketiga, berperan dalam memberi sanksi norma-norma budaya, sosial, dan moral. Yang keempat, berperan dalam dorongan norma-norma budaya, sosial, dan moral. Yang kelima, memberikan rasional bagi pelaksanaan konversi atau perlindungan alam. Yang keenam, mengatasi agresi. Dan yang terakhir, peran nasionalistik pengobatan tradisional.
Terdapat berbagai variasi teknologi dan pelayanan pengobatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pada kenyataannya, di samping pengobatan kedokteran yang berbasis pada sains dan teknologi, terdapat juga pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif yang berbasis pada kepercayaan spiritual dan agama. Ada beberapa pembeda antara pengobatan modern dan pengobatan tradisional. Yang pertama ditinjau dari aspek sifat keilmuan. Pada pengobatan modern bersifat empiris, bisa dipelajari, ada sertifikat formal dan percaya pada rasio dan teknologi. Sementara pada pengobatan tradisional bersifat spiritual, ada pewarisan dan pelatihan, terdapat pengakuan, serta percaya pada kekuatan supranatural. Kemudian jika ditinjau dari aspek teknologi, pada pengobatan modern mengalami industrialisasi, sementara pada pengobatan tradisional bersifat sederhana. Dan yang terakhir ditinjau dari sifat praktis atau pelaku, pada pengobatan modern terdapat spesialisasi, terdapat seleksi dan pendidikan formal, dan ada kompensasi material. Sementara pada pengobatan tradisional sifatnya adalah baur, ada seleksi sosial, dan kompensasi secara sosial dan moral. Selanjutnya, multikulturalisme layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang tidak membedakan asal dan latar belakang suku, budaya, agama, dan etnis, serta status sosial dan ekonomi disebut dengan multikultural dalam layanan kesehatan. Dan itu adalah harapan masyarakat secara umum. Cakupan lain dari sebuah arti multikulturalisme yaitu transformasi dari kepercayaan individual menjadi kepercayaan kolektif terhadap pengobatan tradisional menuju pengobatan modern. Jadi, multikulturalisme layanan kesehatan ini dianggap setara dan adil. Sistem medis merupakan sistem yang mencakup kepercayaan tentang upaya meningkatkan kesehatan. Pengetahuan dan kepercayaan tentang sehat sakit menjadi sebuah hal yang patut diperhatikan. Di dalam pembahasan mengenai sistem etnomedis ini, yaitu terdapat sistem etnomedis, sistem medis rasional empiris, dan sistem keagamaan, masing-masing memiliki definisi yang masih dan akan terus memiliki pengaruh penting dalam dunia kesehatan. Pengaruh tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memulihkan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan terkait kesehatan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami tentang materi variasi atau unifikasi. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya ya teman-teman. Bye-bye!